Jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, sore hari ini kembali kita akan menenangkan diri kita, berhenti sejenak dari aktivitas kita dalam acara kita, Selah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang sempurna atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengetahui segala keberadaan kami dan Engkau yang memelihara, memimpin kami di dalam hari-hari ini. Dan kami tahu Tuhan, masa depan kami penuh dengan pengharapan karena Engkau berdiri di depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau memegang setiap musim hidup.
Saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur, dan ada satu Mazmur yang ditulis oleh Salomo, dan Mazmur ini menginspirasi saya, dan saya berharap dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama ini akan menginspirasi saudara bagaimana Tuhan bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya. Bagaimana Tuhan membangun kehidupan kita. Mazmur 127, 2 ayat yang pertama. Buat saudara, saya mendorong saudara untuk membaca keseluruhan dari Mazmur ini karena hanya 5 ayat. Tetapi dalam sela kali ini saya hanya membacakan 2 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, ini adalah bagian daripada lagu yang ditulis oleh Salomo liriknya, dan lagu ini dinyanyikan oleh bangsa Israel ya, karena lewat lagu biasanya lebih mudah kita mengingat sesuatu. Dan kebenaran ini perlu kita ingat sekalipun mungkin saudara tidak mengingatnya hari ini sebagai sebuah lagu, tetapi firman Tuhan ini perlu kita ingat karena seringkali di dalam kesibukan kita, di dalam pekerjaan kita, kita melupakan kebenaran dasar yang ditulis, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Salomo. Dan dimulai dengan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Saudara, setiap kita membangun kehidupan kita, setiap kita membangun sesuatu dalam hidup ini. Dan Salomo seorang yang sangat berhikmat, seorang yang sangat diberikan talenta oleh Tuhan, mengingatkan kepada kita kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salomo tidak mengatakan bahwa orang yang membangun rumah itu tidak bisa membangun tanpa Tuhan. Yang dia katakan adalah hasil apa yang dia bangun menjadi sia-sia. Sia-sia artinya tidak berguna, tidak berfaedah, tidak memberikan dampak yang baik. Itu yang dimaksud dengan sia-sia. Dan dari 2 ayat ini 3 kali Salomo mengatakan sia-sia. Sia-sia usaha orang yang membangunnya, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sia kita bekerja dari pagi sampai malam. Dan kita akan melihat ketiga kesia-siaan yang Salomo katakan dari 2 ayat ini. Kembali kepada ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, kita tidak ingin kehidupan yang kita bangun menjadi sia-sia. Dan kita memang perlu membangun kehidupan kita. Ya, ayat ini bukan meniadakan, bukan memberikan kepada kita gambaran bahwa kita tidak perlu membangun. Tetapi ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita bangun bisa jadi sia-sia bila mana Tuhan tidak ada di dalamnya. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya kalau Tuhan tidak bersama-sama membangun rumah itu. Bagaimana saudara tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita membangun apa yang kita upayakan? Yang pertama-tama kita perlu sadar bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai perancang. Dia yang merancangkan kehidupan kita seperti seorang arsitek merancang blueprint dari sebuah rumah. Dia yang menggambar, dia menaruh setiap ruangan di dalam gambar arsitektur itu supaya orang yang nanti membangunnya tidak membangun sesuai dengan selera mereka, tetapi membangun sesuai dengan blueprint. Blueprint yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita
ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, kembali saya mendorong kepada setiap saudara dan mengingatkan kepada diri saya pentingnya membangun sesuai dengan blueprint. Dan Tuhan katakan lewat Salomo, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang menetapkan blueprint atas rumah yang kita bangun, kita bisa membangun sesuatu yang tampaknya besar, megah, membuat orang kagum, tetapi akhir daripada apa yang kita bangun menjadi sia-sia. Kemudian Salomo melanjutkan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, pada zaman itu satu kota selalu dilindungi dengan benteng. Dan di atas benteng kota itu, tergantung seberapa besar benteng itu, seberapa besar kota itu, maka benteng itu dibuat tebal buat kota-kota penting, ya. Kita mengingat ada kota Yeriko yang ditaklukkan oleh bangsa Israel. Ya, itu dibentengi dengan satu tembok yang begitu tebal, di mana orang bisa lalu lalang di atas tembok itu. Bahkan dikatakan kereta kuda bisa berpapasan, ya, karena tebalnya. Mengapa dibangun tebal? Untuk melindungi kota. Tidak ada yang salah dengan benteng, dan benteng itu juga selalu ada pengawal yang berjaga-jaga. Ada yang berjaga-jaga di siang hari, ada yang berjaga-jaga di malam hari. Memastikan tidak ada serangan dari luar yang bisa masuk ke kota yang berkubu, yang berbenteng itu. Kehidupan kita digambarkan oleh Tuhan lewat Salomo sebagai kota yang berbenteng. Kita mau memagari kehidupan kita, kita mau melindungi kehidupan kita. Hari-hari ini bagi saudara yang pergi keluar, ya, tidak di rumah saudara, maka saudara membentengi diri saudara, kesehatan saudara dengan memakai masker, ya. Dan itu salah satu cara untuk kita menolak virus, ya. Kita memagari diri kita dan memagari orang lain dengan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan katakan, kita bisa melakukan semua hal yang baik, membentengi diri kita, mempersiapkan segalanya supaya aman. Tapi Tuhan mengingatkan, kalau bukan Tuhan yang mengawal, kita bisa lakukan segalanya dengan luar biasa. Tetapi kembali Salomo memakai kata yang diulang lagi, yaitu sia-sia. Tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak kekal. Kesia-siaan. Dan kemudian Salomo mengingatkan kita yang berjeri lelah, yang berupaya, yang bekerja keras. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah mengartikan, oh Tuhan tidak mau rupanya kita bekerja keras. Bukan, saudara. Mari kita akan baca satu kali lagi. Dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini sia-sia yang ketiga. Sia-sia yang ketiga berbicara tentang pekerjaan dan berkat. Berkat Tuhan ditetapkan atas kehidupan kita, dan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menikmati berkatnya. Kadang faktor Tuhan ini menjadi terkesampingkan dan kita berpikir, kalau kita tidak bisa menolong diri kita, maka tidak seorang pun yang bisa menolong kita. Dan di dalamnya termasuk Tuhan akhirnya menjadi bagian daripada pribadi yang tidak bisa menolong kita, karena kita harus menolong diri kita sendiri. Kita mulai mengandalkan apa yang kita mampu, mengandalkan pengalaman, mengandalkan koneksi, mengandalkan talenta. Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita pertemanan, Tuhan memberikan segala sesuatu itu. Tetapi kita tidak diminta oleh Tuhan untuk mengandalkan sesuatu itu. Hanya karena Tuhan berikan kepada kita,
Bukan berarti Tuhan mau kita mengandalkan pemberiannya, tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Dan di ayat ini jelas dikatakan ada orang yang menikmati atau yang makan dari hasil susah payahnya. Mulai dari pagi sampai malam, stres dengan tekanan dan lain sebagainya. Dan Tuhan mengatakan kepada anak-anaknya bahwa cara Tuhan memberkati anak-anaknya justru pada waktu anak-anaknya beristirahat. Artinya pada waktu anak-anaknya berhenti dari pekerjaannya, bukan tidak bekerja, ya, orang yang berhenti dari pekerjaan artinya dia bekerja. Kemudian dia beristirahat, ya. Jadi pada waktu kita menyerahkan hasil usaha kita kepada Tuhan, di sana Tuhan menyatakan berkat-Nya atas kehidupan kita. Saudara, mungkin keadaan hari-hari ini buat saudara adalah keadaan yang sulit. Saudara mengatakan keadaan sekarang jauh lebih sulit dari mungkin 7-8 bulan yang lalu. Apa yang dulu rasanya terbuka sekarang tertutup. Tapi janji firman Tuhan ini tidak bergantung kepada keadaan, tidak bergantung kepada masa. Firman Tuhan ini kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berjanji kepada anak-anaknya bahwa kita dipelihara oleh Tuhan karena berkat-Nya diberikan kepada yang dicintainya, yaitu saudara dan saya. Pada waktu kita beristirahat, pada waktu kita berserah kepada Tuhan, pada waktu setelah kita melakukan segala perkara, kita katakan, Tuhan, kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, tapi kami tahu yang menjadi penentuan di mana berkat datang atas kehidupan kami adalah apa yang Engkau sudah sediakan buat kami. Firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak mendambainya. Saudara bisa makan roti dengan susah payah, dengan stres, atau makan roti dengan ucapan syukur mengetahui Tuhan memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena penyediaan-Mu, pemeliharaanmu ajaib buat hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik, Engkau sanggup untuk menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.